Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan melanjutkan materi kita di tema 7 dalam muatan IPA di subtema baru yaitu subtema 3. Hari ini kita akan pelajari tentang berbagai macam gaya. Yang pertama ada gaya magnet, kemudian ada gaya gravitasi, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Simak dengan baik ya, agar pemahaman kita hari ini bisa sempurna. Ananda, pernahkah selama ini Ananda berpikir atau bertemu dengan polisi atau petugas kebersihan yang sedang membersihkan ranjau paku di jalan? Atau Ananda pernah berpikir mengapa ketika kita meletakkan sebuah kompas ke arah manapun maka dia akan tetap mengarah ke utara dan selatan? Atau mungkin kulkas di rumah Ananda dapat ditempeli dengan berbagai hiasan-hiasan kecil. Nah, kira-kira kenapa semua itu bisa menempel? Ternyata semua itu bisa terjadi karena adanya sebuah gaya, yaitu gaya magnet. Nah, kira-kira Ananda masih ingat tidak apa sih gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ingat ya, benda bisa bergerak dan berubah. Maka itu adalah gaya. Lalu apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, gaya tarik magnet benda itu terdapat dua macam. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat, misalnya besi, baja, nikel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah, misalnya kaca, kayu, dan lain-lain. Nah, dalam sebuah gaya magnet memiliki beberapa sifat. Nah, sifat magnet yang pertama adalah magnet memiliki gaya tarik. Ya, jadi dia bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang kedua, gaya tarik magnet itu dapat menembus benda tertentu. Ya, jadi walaupun ada batasan dia tetap bisa menarik. Kemudian yang ketiga, gaya magnet memiliki dua kutub. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat magnet memiliki gaya tarik. Benda yang ditarik oleh magnet biasanya terbuat dari besi atau nikel. Jadi semakin dekat jarak benda, maka semakin kuat juga gaya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda. Tetapi tidak semua benda, hanya benda tertentu saja. Jika magnet dan benda magnet diberi penghalang, misalnya kertas, kain, atau plastik yang tipis, maka magnet itu bisa menarik benda magnetik. Jadi meskipun dibatasi dia tetap bisa menggeser dan menarik ya benda, misalnya paku ya, dia tetap bisa tertarik karena lapisannya hanya tipis, penghalangnya tipis. Misalnya kertas tadi, kain atau plastik yang sangat tipis. Kemudian sifat yang ketiga, gaya magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama maka dia akan tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak senama maka dia akan tarik menarik. Perhatikan gambar berikut. Macam-macam magnet ada dua, yang pertama magnet alam, dan yang kedua magnet buatan. Magnet alam itu apa? Magnet alam itu berarti magnet yang tersedia di alam. Misalnya ada batu yang bisa menarik besi-besi. Kemudian yang kedua, magnet buatan berarti ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada banyak macam, misalnya ada magnet silinder, kemudian ada magnet batang, magnet jarum, magnet kemudian ada magnet ladam, dan ada magnet keping. Manfaat gaya magnet apa saja? Pertama, kita bisa menggunakan kompas sebagai penunjuk arah bumi. Kemudian yang kedua, ada alat yang bisa mengangkat rongsokan besi. Nah, ini karena magnet juga. Kemudian ada benda yang bisa menempel menjadi hiasan kulkas. Selanjutnya, kita pelajari gaya gravitasi. Pernahkah Anda berpikir mengapa buah atau mungkin benda-benda yang kita lemparkan dari atas akan selalu jatuh ke bawah? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Nah, sekarang kita simak video ini dulu yuk untuk menambah pemahaman kita tentang gravitasi bumi. Ko, ayo kita sapu dedaunan yang jatuh. Kenapa?
daun-daun yang ditiup angin jatuh ke bawah ya, Ko. Coba kamu perhatikan apakah ada daun yang hanya melayang dan tidak jatuh ke bawah saat ditiup angin. Tidak ada kok, semuanya jatuh ke bawah. Lili juga biasanya kalau jatuh pasti ke bawah. Iya Lili, semua benda pasti akan jatuh ke bawah atau pusat bumi. Hal itu karena ada gravitasi. Wah, begitu ya kok. Berarti buah mangga mama jatuh itu karena ada gaya gravitasi juga ya kok. Betul sekali Lili. Jadi daun dan buah mangga jatuh karena ada gravitasi. Gaya gravitasi bumi juga disebut gaya tarik bumi. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Itulah yang menyebabkan mengapa semua benda akan jatuh ke bawah, ke permukaan bumi. Nah, besar kecilnya gaya tarik bumi itu akan dipengaruhi oleh jarak benda terhadap pusat bumi. Semakin jauh, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, sekarang coba perhatikan. Dalam gaya gravitasi bumi, semakin berat benda, maka akan semakin besar gaya gravitasinya. Nah, di sini Ustazah memiliki sebuah batu dan sebuah gumpalan kertas. Maka otomatis yang lebih berat adalah batu. Sehingga yang akan semakin cepat jatuh ke bumi adalah batu. Kemudian yang kedua, berat benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda, melainkan bentuknya. Nah, di sini Ustazah memiliki dua kertas. Beratnya sama, tetapi yang satu dilebarkan, yang satu digumpal. Maka yang akan tepat jatuh adalah yang digumpal, sehingga bentuknya akan mempengaruhi kecepatan jatuh benda ke bawah. Gaya gravitasi memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya gaya gravitasi dimanfaatkan oleh salah satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu lompat batu. Nah, lompat batu ini juga biasa disebut sebagai fahombo. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan di gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan pun juga akan semakin kecil. Nah, di sini gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Misalnya yang menguntungkan, alas sepatu dibuat dari karet dengan permukaan tidak rata agar kita tidak mudah terpleset. Atau mungkin ban mobil yang terbuat dari karet dengan modif beralur sehingga tidak mudah jatuh. Nah, gaya gesek juga bisa merugikan. Yang pertama, gesekan dari bagian-bagian mesin mobil atau motor sehingga mesinnya juga mudah cepat rusak. Kemudian yang merugikan lagi adalah ban sepeda, ban motor, ban mobil yang sering digunakan, maka permukaannya akan mudah halus dan mengurangi gaya geseknya sehingga menyebabkan kita mudah tergelincir. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Ada 5 soal yang bisa Ananda kerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, sebutkan 3 peristiwa yang menunjukkan adanya gaya gravitasi. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, sebutkan 3 gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, jelaskan peristiwa yang terjadi jika dua kutub magnet itu didekatkan. Nah, ingat ya tadi kutubnya ada kutub utara dan kutub selatan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,